Layar kaca dia. Oke, sebentar. Mau pindah buka. File yang di semua di drive loh. Cek cek tes. Salah HP, jangan lupa. Cek cek tes gimana monitor? Tunggu 2 menit ya. Urutannya udah. Yang ucapan udah di revisi ya? Iya enggak? Bentar ya. Lagi ya. Standby kamera. Shalom, selamat pagi, selamat Paskah. Pokok-pokok warta Gereja Minggu 9 April 2023. Ucapan selamat datang. Majelis GKJ Pamulang mengucapkan selamat bergabung dan beribadah kepada segenap warga dan tamu yang mengikuti ibadah di GKJ Pamulang dan di kanal YouTube GKJ Pamulang. Kasih Kristus mempersatukan kita. Kebaktian masa raya Paskah. Kebaktian Paskah berlangsung pada hari Minggu 9 April 2023 jam 8
sampai dengan selesai, tempat di ruang ibadah utama dan di GSG. DPO Bapak Pendeta Rudi Arianto Emin. Mohon dukungan segenap warga. Komisi Anak. Dalam rangka perayaan Paskah dan Pentakosta Sekolah Minggu GKJ Pamulang, dan untuk meningkatkan rasa kepedulian anak, Komisi Anak GKJ Pamulang mengajak anak-anak untuk mengikuti bakti kasih di panti asuhan yang akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Sabtu 6 Mei 2023 waktu jam 10.30 sampai dengan selesai. Sehubungan dengan kegiatan ini, pada kebaktian sekolah minggu tanggal 16 April sampai dengan tanggal 30 April akan diedarkan 2 kantong kolekte. Yang pertama, kantong untuk persembahan, dan yang kedua untuk kantong akan diberikan kepada panti asuhan. Untuk keterangan lebih lengkap dapat dilihat pada warta gereja pada minggu ini. Mohon partisipasi segenap anak-anak sekolah minggu dan orang tua. Warga gereja ulang tahun. Majelis dan segenap warga gereja GKJ Pamulang mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus yang Maha Kasih kiranya memberikan panjang umur dan damai sejahtera senantiasa. Nama-nama warga gereja yang berulang tahun dapat dilihat pada warta gereja minggu ini. Kehadiran. Jumlah warga gereja yang beribadah di GKJ Pamulang pada kebaktian Minggu 2 April 2023 sebanyak 3.301 orang. Kebaktian Kamis Putih 6 April 2023 dihadiri sebanyak 218 orang. Untuk kebaktian Jumat Agung 7 April 2023 dihadiri sebanyak 488 orang. Untuk mengetahui berita-berita secara lengkap yang ada di GKJ Pamulang, kami persilahkan untuk membaca warta gereja yang telah disediakan. Kami mohon segenap warga gereja untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan serta mengikuti arahan majelis atau petugas selama berada di lingkungan gereja, dan mohon tidak mengaktifkan ringtone handphone atau mengubahnya ke mode getar pada saat ibadah berlangsung. Pengkhotbah. Firman Tuhan pada kebaktian pagi ini akan dilayangkan oleh Bapak Pendeta Rudi Arianto Emin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memasuki ibadah pagi ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu kita saat teduh sejenak untuk mempersiapkan ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kami mohon kesediaannya untuk berdiri. Mari kita memasuki ajakan beribadah. Kegelapan identik dengan ketiadaan. Kematian identik dengan tanda akhir kehidupan. Namun, tatkala Yesus bangkit, yang tiada menjadi ada. Ada pengharapan baru, ada pemahaman baru. Ada semangat baru untuk merayakan keselamatan yang diberikan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita rayakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Soraklah, haleluya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah Paskah pada pagi hari ini, kita dasari dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Amin. Amin, amin, amin. Kiranya kuasa dan anugerah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menaungi hidup saudara kini dan selamanya. Dan menyertai saudara juga. Jemaat silakan duduk. Pak Pendeta mau ketemu sama anak-anak dulu nih. Yuk sini yuk, maju ke depan yuk. Sini. Siapa yang tadi pagi bangunnya semangat? Kenapa ya kok bangunnya semangat ya? Oh, enggak semangat ya? Kenapa enggak semangat? Masih ngantuk ya? Pagi ini tapi kita istimewa, kita harus semangat. Kenapa ya? Kok kita harus semangat ya? Kenapa? Apa itu disebutnya apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Paskah. Paskah itu kebangkitan Tuhan Yesus dari apa ya? Tuhan Yesusnya kenapa kok? Oh, kita memperingatinya kapan itu kematian Tuhan Yesus? Tanggal berapa ya? Hari Jumat yang lalu. Disebut sebagai Jumat Agung. Kalau Tuhan Yesusnya sudah bangkit, kira-kira apa yang terjadi ya kepada kita ya? Kitanya diselamatkan. Oleh sebab itu kita harus bersuka cita ya. Jadi kita akan mengikuti ibadah ini dengan sukacita. Nanti adik-adik di sini kita akan sama-sama beribadah sampai akhir ya. Jadi nanti jangan ada yang keluar, kita semua di sini ya. Tetap tenang dan tetap mengikuti ibadah sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah adik-adik. Silakan duduk kembali. Kita akan nyanyi. Terima kasih adik-adik. Itu doang. Kita akan menaikkan pujian, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya. Ku percaya. Pelita Male Voice akan menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan.
Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He knows the future, and life is worth the living just because He lives. Keren, keren. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan juga Alkitab kita. Kita akan sebentar membaca bagian dari firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita meminta hikmat dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih
Engkau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang bugar pada pagi hari ini. Dan pagi ini bukan sekedar pagi yang sama seperti yang lain, tetapi pagi di mana kami memperingati kebangkitan-Mu ya Tuhan dari kematian. Dan ini menjadi sesuatu yang istimewa untuk kami, karena Paskah merupakan titik tolak iman percaya kami kepadamu. Oleh sebab itu Bapa, sebentar ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, mari kiranya Kau tolong melalui Roh Kudus-Mu untuk kami boleh memahami apa yang Kau maksudkan di dalam firman-Mu, sehingga kemudian dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sedia untuk membaca firman-Mu. Mari kiranya Kau urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Kiranya Tuhan juga memampukan dia untuk menyampaikan apa yang perlu ia sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Ayat 1 sampai 8. Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai 8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini Kebangkitan Yesus. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita sekalian. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus untuk menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihat dan percaya. Demikian Injil Yesus Kristus. Bapak Ibu dan Saudara yang berbahagia, ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang tahu kenapa kita beribadah pada hari Minggu? Kan kita sering menyebut bahwa hari Minggu ini adalah hari Sabat. Padahal kalau kita pergi ke Israel, Bapak Ibu, hari Sabat itu bukan hari Minggu, tetapi hari Sabtu. Kenapa kok kita beribadah pada hari Minggu ya? Kenapa ya? Ada yang tahu nggak ya? Coba kita balik lagi ke bacaan kita tadi ya. Dilihat pada nomor 1 itu ya. Ayat 1 di sana dikatakan apa? Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Itu hari apa ya? Kalau hari pertama minggu itu diterapkan di dalam zaman kita sekarang, maka jatuhnya hari Senin. Tetapi karena ini adalah kalender orang Yahudi, maka hari Minggunya itu hari Sabat toh.
Hari Sabat itu artinya hari Sabtu, maka hari pertama minggu itu adalah hari Minggu. Maka Yesus dibangkitkan pada hari Minggu. Ya, jadi kebangkitan Yesus itu terjadi pada hari Minggu. Setelah hari Jumat kemarin kita memperingati kematiannya, hari Minggu Yesus dibangkitkan dari kematiannya. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa Paskah itu adalah titik pusat iman orang percaya. Jadi bukan Natal Bapak Ibu. Natal itu kalau Yesus dilahirkan tetapi kemudian dia mati dan tidak bangkit lagi, ya percuma, sia-sia iman percaya kita. Ya toh? Sama saja seperti misalnya Pangeran Diponegoro atau Jenderal Sudirman, itu adalah orang yang hebat. Bung Karno itu orang yang hebat, tetapi ketika meninggal tidak bangkit lagi, maka dia sama-sama manusia dengan kita. Kita tidak bisa berharap kepada mereka. Tetapi Yesus Kristus ketika dia mati, pada hari yang ketiga dia bangkit lagi, dia menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Ya, oleh sebab itulah kita berdoa di dalam nama siapa anak-anak? Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Yesusnya hidup. Karena Yesusnya ada mendengar doa kita. Yesus tidak mati untuk selama-lamanya, tetapi Yesus tetap ada bersama dengan kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik tadi di bagian terakhir dikatakan, mereka yang melihat kebangkitan Kristus itu menjadi percaya. Yesusnya sudah dilihat belum? Yesus yang bangkit itu sudah dilihat belum? Belum Bapak Ibu. Tetapi mereka sudah menyatakan percaya. Wah, ini yang luar biasa ya. Jadi mereka nggak lihat tetapi mereka percaya. Ada banyak orang di antara kita yang punya semboyannya begini. Lihat dulu buktinya baru percaya. Kalau nggak ada buktinya mana bisa saya percaya. Orang-orang semacam ini mendasarkan kepercayaannya pada bukti fisik. Kalau bukti fisik tidak ada, maka ya mohon maaf saya tidak bisa percaya begitu ya. Murid Tuhan Yesus ada yang seperti ini nggak? Adik-adik tahu nggak? Siapa murid Tuhan Yesus yang seperti ini? Saya mau lihat dulu, kalau belum lihat Tuhan Yesus saya nggak percaya Tuhan Yesus sudah hidup. Ada nggak? Tahu nggak? Ayo siapa yang tahu? Siapa murid Yesus yang begitu? Siapa? Sebelum aku mencucukkan jariku di bekas lukanya, sekali-kali aku tidak akan percaya Tuhan Yesus sudah bangkit. Siapa yang bilang gitu? Ayo. Ayo. Siapa? Thomas, betul ya. Thomas saja nggak percaya ya, adik-adik ya. Nah, memang dalam hal-hal tertentu, hal semacam itu memang diperlukan ya. Orang nggak bisa sembarang percaya saja kalau belum ada buktinya. Misalnya, seorang atasan tentu perlu melihat etos kerja dan hasil kerja bawahannya sebelum memberikan kepercayaan. Ya, nggak mungkin dong tiba-tiba diangkat jadi bos, wong kerjaannya belum terlihat begitu. Atau seorang dokter itu perlu melihat berbagai hasil pemeriksaan dulu, baru kemudian memberikan pengobatan kepada pasiennya. Ya kalau Bapak Ibu datang ke dokter gitu ya, baru bilang Pak saya pusing, terus kemudian dokternya langsung nulis resep, wah itu medeni Bapak Ibu dan saudara ya. Karena dokternya belum tahu apa penyakit kita kok sudah berani ngasih resep gitu kan, harusnya ada pemeriksaan dulu, ya ada hasil lab dulu dan lain sebagainya. Demikian juga seorang penyidik perlu melihat bukti-bukti dengan akurat sebelum menetapkan siapa sebenarnya tersangka di dalam sebuah kasus. Gak bisa tiba-tiba mengadakan konferensi pers, kami sudah punya tersangka, padahal belum ada penyelidikan dan penyidikan. Wah ini bahaya Bapak Ibu. Ada banyak hal yang tidak dapat kita lihat tetapi toh ya harusnya kita percaya ya. Ini antitesisnya begitu. Ada yang bisa melihat nyawa kita? Ada yang bisa melihat nyawa kita? Di mana letak nyawa itu? Nggak ada yang tahu. Tapi Bapak Ibu bernyawa nggak? Kalau nggak bernyawa nggak mangkat neng gereja ya. Ada yang sudah pernah melihat otaknya? Ada yang sudah pernah melihat otaknya sendiri? Kira-kira di dalam sini ada otaknya nggak Bapak Ibu? Kalau nggak ada otaknya nggak berangkat ke gereja, nanti nyupirnya kemana nggak tahu ya.
Nggak mungkin. Tetapi kan kita nggak bisa mengatakan, oh saya tuh nggak punya otak, atau kamu nggak punya otak. Nggak bisa Bapak Ibu. Meskipun kita tidak pernah melihat otak kita sendiri, kita percaya bahwa kita punya otak. Saudara-saudara, kita juga punya otak. Kalau ada yang bilang Mount Everest itu adalah gunung tertinggi di dunia, Bapak Ibu percaya? Sudah pernah ke sana? Nah, kenapa kok percaya? Nah, karena pemberitaan di televisi sudah membuktikan bahwa memang Everest itu gunung tertinggi. Nah Bapak Ibu, di dalam kehidupan beriman banyak juga ada orang yang selalu minta bukti, kalau tidak ketemu dengan mukjizat, kemudian merasa bahwa Tuhan itu tidak hadir, kalau tidak ada keajaiban maka itu semua tanda bahwa Tuhan tidak bekerja dan lain sebagainya, ya, dan kemudian tidak mau percaya. Wah, ini repot juga berurusan dengan orang-orang semacam ini ya. Sebab iman itu harusnya ditunjukkan ketika kita belum melihat, ketika kita belum merasakan apa yang selama ini kita doakan. Ya. Jadi ketika saya mendapat hasil pemeriksaan misalnya begitu ya, hasilnya buruk misalnya begitu. Dibutuhkan iman untuk percaya bahwa Tuhan akan terus menemani kita melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat itu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara nggak bisa terus kemudian kita, waduh Tuhan nggak dengar saya nih, aduh Tuhan nggak mengabulkan doa saya nih, sudahlah saya nggak usah lagi berharap kepada Tuhan gitu ya. Nah Bapak Ibu, sama juga soal kebangkitan Yesus. Kebangkitan adalah hal yang bagi pengetahuan manusia tidak mungkin terjadi. Ada Bapak Ibu yang sudah pernah mendengar ada orang yang mati 3 hari bangkit lagi selain Tuhan Yesus? Ada? Tidak ada. Ada juga mati suri ya. Saya punya eyang itu mati suri Bapak Ibu. Ya. Mati suri itu gimana sih? Ya, eyang itu tiba-tiba bilang begini. Anaknya suruh kumpul semua gitu ya. Suruh kumpul kemudian dinasihati satu-satu. Nak, kowe ngene gitu. Sampai yang terakhir kemudian habis itu dia melipat tangan terus dia les. Waduh ya. Terus semua udah pada nangis gitu ya. Bapak gitu. Terus dioyok-oyok gitu. Tiba-tiba Bapak Ibu dan Saudara melek lagi. Aku isih neng kene gitu. Nah, terus melanjutkan lagi tuh wejangan-wejangannya gitu ya. Nah, setelah selesai dia melipat tangan lagi, les lagi, yang kedua tidak bangkit lagi, tidak bangun lagi begitu. Nah, itulah sudah meninggal sungguh-sungguh begitu ya. Tetapi orang yang mati 3 hari, Bapak Ibu dan Saudara, tidak ada pernah sejarahnya bisa bangkit lagi dari kematian, karena 3 hari itu sudah masuk ke dalam masa mulai masa pembusukan ya. Nah saudara-saudara, lalu bagaimana dengan kisah kebangkitan Yesus yang diceritakan di dalam Alkitab? Apakah itu masuk akal? Apakah itu bisa kita percaya? Banyak orang skeptis menghadapi ini. Enggak kali, Yesusnya enggak bangkit kali, Yesusnya sebenarnya enggak mati kali itu. Kayaknya digantikan kali Tuhan Yesusnya dengan orang lain gitu ya. Orang lainnya tetap mati tetapi Tuhan Yesusnya bangkit. Ini kan yang dibangkit-bangkitkan oleh orang-orang Yahudi kan. Orang Yahudi mengatakan, oh mayatnya itu dicuri. Makanya dia disebarkan beritanya bangkit. Padahal sebetulnya nggak bangkit, itu mati itu. Gitu. Itu yang pertama ya. Tetapi ada juga yang mengatakan begini, orang-orang lain. Yesusnya sebetulnya tuh digantikan oleh orang lain. Ya, jadi yang disalibkan itu orang lain, bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesusnya kemudian muncul setelah ya ini mayatnya hilang begitu ya. Kemudian Tuhan Yesusnya muncul seakan-akan Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, memang kita tidak pernah bisa mendapatkan bukti yang 100% akan meyakinkan kita. Tetapi saya ingin mengajak kita melihat beberapa kesaksian yang mudah-mudahan bisa menguatkan iman percaya kita. Yang pertama adalah dari seorang ahli sejarah Yahudi yang bernama Josephus Flavius. Ingat ini namanya ya, nanti silakan di googling ya. Josephus Flavius. Di dalam bukunya The Testimonium Flavium, ini bukan orang Kristen Bapak Ibu ya, ini orang Yahudi. Orang Yahudi itu tidak percaya Yesus. Ya, jadi ini orang Yahudi namanya Josephus Flavius. Di dalam bukunya The Testimonium Flavium mengatakan begini Bapak Ibu. Ini luar biasa. Dikatakan begini. Pada kira-kira waktu itu, hiduplah seseorang yang bernama Yesus. Seorang yang bijaksana,
jika memang seseorang seharusnya menyebut dia sebagai seorang manusia. Karena ia adalah seorang yang mengadakan hal-hal yang mengejutkan dan adalah seorang guru bagi orang-orang yang menerima kebenaran dengan senang hati. Ia memenangkan banyak orang Yahudi dan banyak orang Yunani. Ia adalah Sang Kristus bagi mereka. Mesias ya, Mesias bagi mereka, begitu kurang lebih. Ketika Pilatus karena mendengar bahwa ia dikenai tuduhan oleh orang-orang yang dengan jabatan tertinggi di antara kami telah menjatuhkan hukuman salib kepadanya, mereka yang dari mulanya sudah mengasihi dia tidak melepaskan kasih sayang mereka kepadanya. Pada hari ketiga, ia menampakkan diri kepada mereka dalam keadaan kembali hidup. Karena nabi-nabi Tuhan telah menubuatkan hal-hal ini dan tak terhitung banyaknya hal-hal menakjubkan lainnya mengenai dia. Dia berasal dari suku Kristen, demikian mereka disebutkan menurut namanya, dan sampai saat ini, sampai Josephus Flavius hidup, suku itu masih berdiri. Ini bukan orang Kristen Bapak Ibu yang memberi kesaksian sehingga tidak subjektif dan tidak melebih-lebihkan fakta, tetapi orang Yahudi yang seharusnya tidak percaya akan kebangkitan Kristus, tetapi dia memberikan kesaksian semacam itu. Nah, bukti kedua adalah sebagaimana disebutkan Josephus Flavius, yaitu kekristenan itu sendiri Bapak Ibu. Kita, saudara-saudara dan saya, kita ini orang-orang Kristen yang dapat bertahan kurang lebih 2000 tahun lamanya. Kalau kekristenan itu tidak berdasarkan fakta kebangkitan Kristus, maka saya yakin belum sampai 100 tahun kekristenan sudah rontok. Tetapi karena kekristenan itu nyata berasal dari Allah seperti kata Gamaliel, ini bukan Gamaliel anak saya ya, tetapi Gamaliel guru Yahudi mengatakan begini, lihat saja deh, kalau orang Kristen itu tidak berasal dari Allah maka sebentar saja mereka akan lenyap. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, umur kita sudah berapa ribu tahun, sudah 2000 tahun lebih. Ya, gereja itu berdiri 2000 tahun lebih dan ini menunjukkan bahwa memang kekristenan itu berasal dari Allah. Dan bukti berikutnya Bapak Ibu dan Saudara, dalam budaya Yahudi sebuah perkara itu bisa disidangkan jika minimal memiliki 2 orang saksi. Kalau 2 orang saksi sudah melihat sebuah perkara, maka itu dinyatakan sah secara hukum. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 6 Bapak Ibu. 1 Korintus 15 ayat 6. Sudah ketemu? 1 Korintus 15 ayat 6. Sudah? Kita baca bareng-bareng yuk. 3, 4. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Sebagian dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Kalau dibutuhkan hanya 2 saksi, tetapi yang melihat 500 Bapak Ibu dan Saudara, fakta enggak tuh? Buat saya itu cukup fakta, ya. Tidak perlu lagi saya meragukan. Tetapi yang perlu kita ingat, kita memperingati kebangkitan Kristus bukan karena kita melihat bukti, karena Tuhan sendiri mengatakan berbahagialah mereka yang percaya meskipun tidak melihat. Ya, Bapak Ibu dan Saudara ya. Oke, jadi apa pesan Paskah kita pada saat ini? Ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, saya mau mengatakan, jika kita sudah melihat, kita tidak perlu lagi percaya. Saya ulangi sekali lagi ya. Jika kita sudah melihat, kita tidak perlu lagi percaya. Kalau saya cerita sama Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu, tadi saya berangkat ke gereja, di perempatan Lebak Bulus ada tabrakan. Percaya enggak? Percaya enggak? Kenapa percaya? Nah, karena Bapak pendeta kok, masa kami nggak percaya, wes. Masa pendeta mbongi, masa ngeprank pendeta kan nggak mungkin gitu. Tetapi Bapak Ibu, kalau suatu saat saya sedang jalan-jalan sama Bapak Ibu nih, kita sama-sama naik bis sedang bepergian. Tiba-tiba tabrakan di depan kita berhenti gitu.
Kemudian saya berdiri dan ngomong gini kepada Bapak Ibu. Kita semua lihat kecelakaan itu. Kemudian saya bilang begini, di depan ada kecelakaan, percaya enggak? Gitu. Konyol enggak? Konyol Bapak Ibu dan Saudara. Percaya itu baru dibutuhkan kalau kita belum melihat. Oleh sebab itulah iman itu menjadi hal yang sangat mendasar di dalam kekristenan. Tanpa iman Bapak Ibu dan Saudara, kekristenan tidak akan berdiri sampai lebih dari 2000 tahun. Oleh sebab itu iman menjadi titik tolak kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Yang menyelamatkan kita bukan perbuatan kita, tetapi yang menyelamatkan kita adalah iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi Bapak Ibu dan Saudara, jangan membatasi ruang kerja Tuhan dengan ngilani. Ngilani itu apa bahasa Indonesianya ya? Ngilani pekerjaannya Tuhan ya. Kadang-kadang kita suka begitu ya. Ketika kita berharap pekerjaan, kemudian kita bilang begini, nggak mungkin lah saya dapat pekerjaan itu. Loh, kamu percaya sama Tuhan Yesus nggak? Ya percaya sih, tapi kayaknya saya nggak mungkin deh. Ada sebagian yang mengatakan realistis, tapi menurut saya ya bisa juga ini kita terjebak pada situasi tidak beriman. Sama juga ketika orang sakit ya berkepanjangan, dan kemudian ketika dia melihat kondisi tubuhnya dia mengatakan, saya kayaknya nggak mungkin deh sembuh deh. Ya. Nah menurut saya Bapak Ibu dan Saudara, kesembuhan dan tidak itu bukan berada di tangan kita dan bukan domain kita. Oleh sebab itu kita tidak usah terlalu sibuk memikirkan itu. Yang kita pikirkan adalah kita tetap percaya, kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Gitu. Sebab stres Bapak Ibu kalau kita memikirkan bagian Tuhan ya. Kadang-kadang bagian Tuhan itu mau kita rauk juga ya, mau kita pikirkan juga. Ya, aduh nanti gimana ya, pasangan hidup saya seperti apa ya? Kira-kira cocok gak ya dengan saya? Padahal pasangan hidup aja belum ketemu Bapak Ibu dan Saudara. Ya, itu kan sudah habis dulu energinya. Kadang-kadang malah kemudian malas menikah kalau sudah begitu ya. Karena dia pikir-pikirkan terus pasangan hidup yang ideal itu seperti ini. Nah yang ketemu itu adalah yang realistis ya. Pada akhirnya karena dia ya tidak menaruh pengharapannya kepada Tuhan, menaruh hanya pada penilaian manusiawi, pada akhirnya ini nggak cocok, sampai lewat begitu ya. Nah ini salah satu contoh Bapak Ibu dan Saudara, bahwa logika itu hendaknya tidak membatasi cara Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua Bapak Ibu, kebangkitan Yesus berarti dia mengalahkan maut. Wow, apa itu? Bapak Ibu, ribuan tahun gereja direpotkan dengan formulasi pengakuan iman rasuli yang bunyinya begini Bapak Ibu dan Saudara. Turun ke dalam kerajaan maut. Bapak Ibu mengucapkan itu setiap minggu toh? Apa yang Bapak Ibu pahami dari kata-kata itu? Turun ke dalam kerajaan maut. Rupanya Bapak Ibu dan Saudara, pengakuan iman rasuli itu berasal dari abad keempat Masehi. Dan di formulasi pertama pengakuan iman rasuli, kata-kata turun ke dalam kerajaan maut itu tidak ada. Itu ditambahkan kemudian. Oleh sebab itu beberapa gereja menambahkannya dengan kata kurung. Turun ke dalam kerajaan maut. Karena Yesus mati dan dikubur sudah cukup. Tidak perlu lagi disangat-sangatkan dengan menambahkan turun ke dalam kerajaan maut. Nah oleh sebab itu ada beberapa teolog yang menyarankan sudah dihapuskan aja lah kalimat yang penuh dengan persoalan itu. Tetapi Bapak Ibu, Bapak reformasi kita yang bernama Johannes Calvinus atau Johannes Calvin mengatakan begini, tidak bisa itu diubah, tidak bisa itu dihapus. Karena itu merupakan buah refleksi kehidupan gereja. Oleh sebab itu pasti ada pola pikir yang mau ditanamkan di dalamnya. Dan kemudian Johannes Calvin melakukan penelitian lebih dalam lagi dan ternyata kata yang sesungguhnya dipakai dalam bahasa aslinya itu bukan turun ke dalam kerajaan maut Bapak Ibu dan Saudara, tetapi turun ke dalam neraka. Jadi Yesus ketika dia mati dia turun ke dalam neraka. Ngapain dia ke neraka Bapak Ibu dan Saudara? Menurut Calvin Bapak Ibu dan Saudara, menurut Johannes Calvin,
Pengorbanan Yesus sampai dia turun ke neraka itu untuk membayar lunas dosa-dosa kita. Untuk membayar lunas kutuk Allah yang seharusnya dikenakan kepada kita. Jadi kalau hanya kematian tubuh saja itu biasa. Tetapi sampai turun ke neraka, sampai merasakan panasnya neraka, itu adalah bentuk totalitas dari Yesus Kristus di dalam menyelamatkan kita. Dan satu kalimat Calvin yang tidak pernah saya lupa Bapak Ibu, dia mengatakan begini, Yesus turun ke neraka supaya kita tidak perlu lagi masuk ke dalamnya. Sukacita enggak Bapak Ibu? Jadi Yesus itu turun ke neraka supaya kita tidak perlu lagi pergi ke sana. Karena Yesus sudah menyelesaikan itu semua. Yesus sudah melunasi itu semua buat kita. Jadi nggak ada hutang lagi di antara kita dengan Tuhan Allah. Sudah terjalin perdamaian sejati. Sehingga ketika kita mati, kita nggak kemana-mana Bapak Ibu. Kita nggak gentayangan, kita nggak pergi kemana-mana tempat. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Dia yang sudah menyediakan tempat buat kita. Itulah arti Paskah yang sesungguhnya ketika Yesus sudah turun ke dalam kerajaan maut, Yesus turun ke neraka menebus kita dari sana dan kemudian memberikan kehidupan baru buat kita. Jadi kita gak perlu takut lagi ya menghadapi kematian karena neraka bukan bagian kita. Tetapi Yesus sudah menaklukkannya buat kita. Maka yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara, kebangkitan Kristus itu harusnya membangkitkan semangat, membangkitkan sukacita, sebagaimana Ia membangkitkan para murid yang kemudian berani mati. Bapak Ibu 12 murid itu gak ada yang beres loh matinya loh. Bapak Ibu tahu gak? 12 murid itu yang mati di atas tempat tidur itu hanya Yohanes, murid Yesus. Yohanes Rasul itu. Dia mati di atas tempat tidur karena sudah tua. Dimakamkan di Efesus. Cuman dia satu-satunya. Itu pun sebelumnya sudah digoreng. Sudah dicelupkan minyak panas. Sudah dipukuli. Enggak mati-mati Bapak Ibu. Kemudian dikirim ke Pulau Patmos. Di Pulau Patmos kemudian dia mendapat penglihatan. Kemudian dia menulis Wahyu Yohanes. Dan mati ya di masa tuanya. Tetapi yang lain Bapak Ibu dan Saudara enggak ada yang menyentuh umur yang panjang. Karena mereka mati di dalam misi mereka masing-masing. Thomas sampai ke Asia, sampai ke India ya. Dia ditusuk dengan tombak, mati. Ada yang dipenggal kepalanya, ada yang dipentang. Dipentang itu apa tuh bahasa Indonesianya tuh. Kemudian dipukuli sampai mati. Ada yang ditarik dengan kuda ke 4 penjuru sampai hancur badannya. Ada yang diseret, wah macam-macam ya. Wah matinya enggak karu-karuan. Tetapi Alkitab ya atau sejarah membuktikan, sejarah mencatatkan, menuliskan bahwa tidak ada satupun murid-murid Yesus yang mengkhianati Yesus selain Yudas Iskariot. Jadi bayangkan. Coba bedain dengan sebelum Yesus bangkit Bapak Ibu. Murid-murid kualitasnya kayak gimana? Meleot semua Bapak Ibu. Ada yang gak percaya Yesus bangkit. Ada yang minta bukti, ada yang minta kedudukan. Ingat ya, 2 orang murid Yesus bilang, Yesus nanti kalau kamu menjadi raja, kami mau jadi tangan kanan dan kirimu, begitu kan. Ini cari pamor ya. Kemudian Petrus ketika dia didatangi oleh prajurit, kamu temannya itu toh? Gitu. Bukan saya. Sampai berapa kali dia menyangkal? Sampai 3 kali. Ayamnya berkokok berapa kali? Petrusnya menyangkal 3 kali. Ayamnya berkokok berapa kali? 2 kali ya. Ya jadi 1 dia menyangkal berkokok ya, 1 lagi menyangkal berkokok, yang ketiga dia sadar ya bahwa dia sudah menyangkali Yesus 3 kali gitu. Tetapi beda dengan Petrus ketika Yesus sudah bangkit. Dia memberi seluruh jiwa dan raganya demi Yesus. Harusnya kita begitu enggak sih? Yes, harusnya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, saya pada pagi hari ini ingin mengingatkan kita
bahwa kebangkitan Yesus itu juga bermakna rekonsiliasi. Apa artinya rekonsiliasi? Artinya pendamaian. Kita tadinya seteru Allah karena kita berbuat dosa, tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, Yesus itu menjembatani kita untuk dapat lagi berdamai dengan Tuhan, dengan Allah. Sehingga sekarang menurut kitab Ibrani, kita bisa langsung datang kepada Allah dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita nggak perlu lagi imam, kita nggak perlu lagi imam besar. Kalau dulu Bapak Ibu, orang mau datang kepada Allah, dia datang ke imam dulu. Imam, titip dong doa saya, titipkan kepada imam besar ya, nanti kalau dia bertemu dengan Tuhan Allah di kemah maha suci. Nah kemudian imam ini datang kepada imam besar, imam besarnya dititipi doa. Imam besar, tadi ada amanat dari saudara kita, minta nanti kalau kamu bertemu dengan Tuhan di ruang maha suci, katakan permintaannya ini supaya Tuhan mendengar. Nah kemudian imam besar mengadakan persembahan korban dan kemudian dia menyampaikan kepada Tuhan. Tuhan menjawab, Tuhan menyampaikan kepada imam, imam menyampaikan kepada umat. Umat itu adanya di pelataran, di lapangan parkir Bapak Ibu dan Saudara, dan yang ada di dalam sini adalah imam dan imam besar. Tetapi Ibrani mengatakan kepada kita, sekarang tirai ruang maha suci itu sudah dibelah menjadi dua, sehingga kita bisa langsung masuk ke ruang maha kudus dan dapat bertemu dengan Allah. Kita bisa berdoa dalam nama Tuhan Yesus dan doa kita langsung sampai kepada Bapa. Luar biasa gak Paskah kita itu? Yes. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, Anda tidak perlu saya untuk mendoakan sebetulnya. Ya, jadi Pak Pendeta, tolong dong kami dikunjungi ini, kami perlu didoakan gitu. Sebetulnya enggak perlu. Tetapi ya ini adalah bagian dari pastoral ya. Seorang gembala mendoakan jemaat itu sesuatu yang harusnya terjadi. Tetapi bukan urusan doanya mandi atau tidak. Karena doa kita sama di hadapan Tuhan. Setiap doa orang benar didengar oleh Tuhan dan dikabulkan. Tapi dikabulkan seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, saya mendorong Bapak Ibu, Paskah 2023 ini mari kita bangun rekonsiliasi. Mulai dari keluarga kecil kita dulu. Ada yang berkonflik dengan suami, istri, anak-anak, mari kita bereskan dulu. Ini resolusi tahun 2023. Ya, setelah persoalan rumah tangga bisa kita beresi, maka kita memberesi urusan umat. Di gereja kita punya masalah enggak dengan orang lain? Kalau masih punya masalah dengan orang lain, perdamaian itu hanya seharga mengangkat handphone Bapak Ibu dan Saudara. Mengangkat handphone, pilih namanya, kemudian kita telepon. Sudah lama kita tidak bertemu, bolehkah kita bertemu? Lalu setelah bertemu, saya merasa punya masalah dengan kamu. Sebelum tahun 2023 ini lewat, pada masa Paskah ketika Allah memperdamaikan kita, saya ingin minta maaf. Saya ingin kita berdamai kembali. Wow, indah ya Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kita bisa seperti itu. Nanti kalau urusan keluarga sudah beres, urusan gereja sudah beres, baru kita bisa menjadi pendamai-pendamai di tengah lingkungan kita. Jadi saya berharap Paskah ini tidak berlewat begitu saja ya, tetapi menjadi sesuatu yang bermakna. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk keluarga kita, untuk gereja kita, dan untuk masyarakat kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Untuk membantu refleksi kita, bersama-sama kita akan menyaksikan sebuah film pendek. Setiap kehilangan menghadirkan sengsara. Namun, hidup tak hanya sebatas sengsara semata. Bangkit dari sengsara dan hadir bagi sesama adalah tugas kita di dunia. Kita gak selalu harus sendiri buat menghadapi sengsara. Tuhan hadirkan mereka bagi kita. Kenapa sih harus pergi? Semua aja pergi dari hidup gue. Supaya lo tahu, Kas, kita semua gak pergi, cuma lo yang gak mau. Dan cuma lo yang ngerti perasaan gue. Selebihnya gak ada yang bener-bener care. Dan lo mau cabut juga. Kasa, gak cuma lo yang mau ngertiin. Lo hidup gak sendirian, dan gak sama gue doang. Oke, gue paham. Jadi please, jangan pergi gitu loh. Sorry, Sa, gue gak pergi kok. Cuma gue ngelakuin ini buat lo doang. Persembahan pujian oleh paduan suara gabungan, rayakan Yesus, rayakan.
Jemaat kami undang berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 246 ayat 1-3. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat dan akan dipimpin oleh anak-anak kita. Eyang, Pade, Bude, Om, Tante, kakak-kakak, dan teman-teman,
Sebelum kita berdoa, kita nyanyikan dulu lagu Lipat Tangan. Tutup mata, kita berdoa pada Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Berkatilah ayah dan ibu kami. Berikanlah kekuatan dan kesehatan kepada mereka, supaya mereka dapat bekerja dengan baik, jujur, dan semangat. Tambahkanlah cinta dalam hati ayah dan ibu, supaya mereka dapat dengan tulus mengasihi kami, anak-anaknya, dan meneladankan kasih kepada seluruh anggota keluarga. Kami juga berdoa untuk saudara dan saudari kami. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, kecerdasan, agar saudara-saudari kami dapat belajar dengan baik, bertumbuh dengan sehat, mencintai sesama, dan terlebih mengasihi Tuhan. Jika ada anggota keluarga kami yang sakit, kami mohon agar Tuhan memberi kesembuhan dan kekuatan. Jika ada anggota keluarga yang memiliki persoalan yang berat, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar. Taruhlah kedamaian, ketenangan, sukacita, dan kebahagiaan dalam keluarga kami masing-masing. Jadikanlah keluarga kami menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami GKJ Pamulang. Jadikanlah gereja kami saluran berkat bagi orang-orang yang berkekurangan. Jadikanlah gereja kami kaki tangan untuk merengkuh orang-orang asing dan yang terluka. Jadikanlah gereja kami mulut agar dapat menyuarakan kebenaran dan keadilan dengan nyaring. Jadikanlah gereja kami yang terbuka bagi semua orang, agar gereja kami menjadi tempat bertumbuh untuk mencintai Kristus. Berkatilah setiap penanggung jawab atau orang-orang yang dipilih untuk mengkoordinir setiap sektor di gereja ini. Berikanlah mereka hikmat kepada mereka, agar dapat merencanakan kegiatan yang dapat mengakomodasi semua umat. Apapun pergumulan, harapan, dan perencanaan gereja ini, kami serahkan kepadamu ya Tuhan, sebab kami yakin Engkau mengerti setiap detail kebutuhan dan harapan kami. Kami juga mengingat gereja-gereja yang lain yang saat ini sedang dalam proses pendewasaan, pembangunan, perizinan, ataupun gereja-gereja yang saat ini mengalami penolakan. Sertailah mereka. Berikanlah mereka kekuatan agar dapat terus berdiri di tengah kesulitan yang mereka harus hadapi. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami yakin berdirinya bangsa ini adalah kehendak dan rencana Tuhan. Kami juga percaya bahwa Engkau sangat mengasihi bangsa kami. Untuk itu kami berdoa Tuhan, berikanlah hikmat bagi para pemimpin kami dapat membuat atau memilih keputusan yang tepat kala krisis menghadang. Kami mohon agar Engkau memberikan kesadaran negara untuk turut berkontribusi menjaga negeri ini dan dalam pembangunan negeri ini. Tuhan, kiranya merahmati negeri kami dengan kedamaian dan kerukunan, agar tiap kelompok yang berbeda pendapat saling mengerti dan menerima beragam perbedaan. Ya Tuhan, Engkau tahu ada banyak konflik horizontal yang terjadi, ada banyak perpecahan di sana-sini, ada banyak kejahatan dan ketidakadilan di negeri ini. Untuk itu kami berdoa, Tuhan, kiranya turut campur tangan demi penyelesaian konflik dan perbedaan yang terjadi. Pakailah kami sebagai gereja dan individu untuk menebarkan damai di sekeliling kami, demi menyelesaikan banyak ketidakadilan di negeri ini.
Bapa di dalam surga, kami menyebut nama-nama orang tua kami yang telah lanjut usia. Kami mendoakan Ibu Suwarni Sabari, Bapak Wagimin Hatiwiono, Ibu Legi Atmorjo, Bapak Bistok Sitorus, Bapak dan Ibu Agus Haryanto, Bapak Sakun, Ibu Salmi, Ibu Sri Astuti, Ibu Kusnadi, Ibu Luki Kaluhuran, Ibu Murni Sudrajat, Bapak dan Ibu Edi Pikauli, Bapak dan Ibu Mujo Semedi. Demikian pula saudara-saudara kekasih kami maupun kerabat mereka yang sedang di dalam proses pemulihan dari kelemahan tubuh. Kami mendoakan Bapak Atut Dewanto, Ibu Ani Sri Karuniati, Ibu Sri Purdiati Mujiono, Ibu Asri Winayu, Ibu Marliana Surbakti, Bapak Karto Suwiryo, Bapak Haryanto Setiobudi, Ibu Endang Purwani, Bapak Wahyu Dono, Bapak Sugeng Widodo, Bapak Sanjaya, Ibu Tukirah Sumo Marjono, Bapak Hananto Suryo, Bapak Oskar Subroto, Bapak Aswi Rudito, Bapak dan Ibu Pujo Wiono, Bapak Sarasto Ikhlas, Bapak Paulus Santoso, Ibu Rosna Andini, Ibu Raisah, Bapak Adi Birowo, Ibu Parminingsih, Saudara Gabriela Rizka Intani, Ibu Eni Supartini, Ibu Supinem, Ibu Karmi, Ibu Asti Sunyoto, dan Ibu Ruji Kurnianto. Dan juga mungkin ada warga jemaat yang pada saat ini hadir di dalam peribadahan ini yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Mari Bapa Engkau memeluk, merangkul mereka, memberi kekuatan yang sejati. Obat-obatan yang diberikan kepada mereka kiranya boleh menjadi sarana kesembuhan. Mukjizat Tuhan bekerja pada tubuh mereka, sehingga mereka kembali pulih seperti sedia kala dan dengan sukacita melayani Tuhan kembali. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap pergumulan yang dialami oleh jemaat Tuhan, kiranya Tuhan perhatikan dan Tuhan menolong. Akhirnya kami serahkan kehidupan bergereja kami Tuhan. Mari kiranya di dalam tangan Tuhan, gereja kami boleh menghayati semangat kebangkitan Kristus, sehingga kami diajar untuk keluar dan memberitakannya kemanapun kami pergi. Sehingga dengan demikian kami boleh menjadi agen-agen perdamaian yang terus menyuarakan kedamaian dimanapun kami berada. Sehingga kami dikenali sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah bangkit dari kematian dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Dipersiapkan ya adik-adik ya. Kita akan dasari dengan firman Tuhan demikian. Lalu ia berkata, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu.
Persembahan akan kita iringi dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 178 bait pertama dan kedua. Ia tak
Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena Engkau telah mengutus Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kami. Melalui peristiwa penyaliban, peristiwa kematian dan kebangkitan yang telah nyata membawa keselamatan bagi kami semua. Bapa, sebagai ungkapan syukur atas pengorbanan-Mu, pagi ini kami membawa persembahan terbaik kami Tuhan dari semua berkat yang telah Tuhan karuniakan di dalam hidup kami. Kami percaya bahwa apapun yang kami persembahkan, apapun yang kami lakukan, bukanlah untuk mendapatkan berkat yang lebih banyak, tapi semata hanya untuk memuliakan nama-Mu yang agung. Kami mohon Engkau mengurapi dan memberkati persembahan kami ini Bapa, agar dapat menjadi berkat bagi sesama kami dan menjadi saksi atas kasih dan kebenaran-Mu melalui GKJ Pamulang ini. Berkati tangan-tangan yang telah memberi dan berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Inilah doa dan ucapan syukur kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita akan memujikan pujian Dia Sungguh Baik sebagai tanda sukacita kita. Kita akan naikkan sambil bertepuk tangan. Sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Allah
He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Yesus telah bangkit. Kuasa kebangkitannya menguatkan dan memampukan kita untuk mengasihi sesama. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Kami mau melakukannya. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita pujikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang